Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Mas kabarnya? Sehat ya? Lah, baik. Alhamdulillah. sehat Pak. Sehat kabeh. Ini ada 13 yang sudah masuk ya. Coba Pak Alan absen dulu sebentar. Mas Ade Guna ada? Ada, Pak. Adi Prayoga? Ada, Pak. Imanuddin? Sebelum kita lanjut, silakan Ketua kelas ya Pak, Mas Edi memimpin doanya. Sebelum alangkah baiknya sebelum memulai pelajaran untuk kepercayaan masing-masing dan agama masing-masing, berdoa mulai. Ya, Pak. Tolong kertasnya disiapkan, LKPD, bahan ajar, lalu alat tulisnya, dan peralatan praktikum sederhana ya, botol, balon, dan wadah. Apakah kalian siap untuk melanjutkan pelajaran? Ya Pak. Siap, Pak. Siap. Oke, ya, terima kasih. Nah, pelajaran kali ini temanya atau topiknya yaitu tentang hukum termodinamika. Ya, setelah mempelajari hukum termodinamika, nanti kalian bisa sedikit ya secara sederhana menjelaskan fenomena-fenomena sehari-hari. Misalnya ada ban meletus, ya ban sepeda yang meletus, atau mengapa botol yang ditutup dengan balon itu ketika dicelupkan di air panas, balonnya bisa mengembang, padahal tidak ada udara yang masuk. Pak Alan akan sajikan permasalahan yang sangat sederhana, yaitu ketika kalian ingin makan telur rebus yang masih panas, berarti baru aja ditiriskan. Ya, biar suhu telur itu turun, biasanya diapakan Mas? Dikasih air Mbak. Air adem. Dikasih air adem. Oke, dicelup mungkin ya. Ya, Yang suhunya menurun yang mana Mas? Telurnya atau air dingin? telurnya, Pak. Telur ya. Kalau ada dua benda, misalnya telur ya dan air, kalau suhunya sama setelah dicampur itu ya, saling dicampurkan, itu disebut Thermal. kesetimbangan. Jadi saya tulis dulu thermal. Bisa dibaca ya biasanya Pak Alan ya. Iya, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Nah, biar suhu besi itu nantinya turun, itu harus diapakan besinya? Lebih penyu. Rendam di air. Lebih benyu ya, benar, direndam di air ya. Nah, mantep sih bahasanya, lokal sekali. Ya, besi itu Kita bagi harus direndam di air. Lalu lama kelamaan gimana Mas? Suhu kedua benda itu, besi dan air. Sama. Sama ya, seperti yang tadi telur rebus dan air. Kalau suhunya sama setelah dicampurkan itu dalam kondisi apa Mas Bayu? Sama. Kesetimbangan Thermal. Oke, kita lanjut dulu. Apa kalian tahu alat ini? Termometer. Tahu, Pak. Ya, Lihat. pernah lihat ya, benar ya. Kira-kira fungsinya apa Mas? Mengukur suhu. Nah, untuk lebih jelasnya silakan kalian amati, tonton video ini. Ia terkena kulit. Nah, jadi si bagian ujung termometer ini merupakan sensor yang nanti akan mendeteksi panas dari tubuh kita. Kemudian si termometer ini itu diwajibkan kena kulit dan tidak terhalang oleh pakaian ataupun bulu dari ketiak tersebut. Nah, silakan LKPD-nya dibuka. Apakah angka tersebut menunjukkan suhu logam, suhu kulit, ataukah keduanya? Keduanya, Pak. Keduanya itu berarti suhu apa dan apa Mas? Pak. Logam dan suhu kulit.
Oh, berarti 37 derajat yang ada di skala itu adalah suhu logam, juga suhu logam dan suhu kulit. kulit ya. Mungkin kalian sudah membaca di bahan ajarnya. Apakah terjadi kesetimbangan termal antara kedua orang itu? Iya. Apa kayaknya? Terjadi ya? Iya, Kayaknya. terjadi kesetimbangan termal. Alasannya apa, Mas? Kenapa kok terjadi kesetimbangan termal antara kedua orang itu? Karena suhunya sama. Pernah nggak kalian mendengar kasus ban sepeda meletus saat dijemur di bawah terik matahari siang hari ya biasanya? Pernah, Pak. Nah, kira-kira Mas, apa sih penyebabnya kenapa ban itu ketika dijemur di bawah terik matahari bisa meletus? Suhunya naik, Pak. Oke, ada jawaban lain ya. Suhunya naik, Pak. Oke, Pak Alan tampung dulu jawabannya, ada dua nih. Yang pertama pemuaian dulu, itu yang memuai apa, Mas? Apa? Udara, Pak, udara. Udara ya, Mas Hamid. Iya, yang memuai adalah udara. Udara di mana nih? Dalam ban. Iya. Udara di dalam ban itu memuai. Kalau kalian sudah membaca bahan ajar, mungkin bisa lumayan ya sedikit lah membantu untuk memahami ini. Partikel-partikel itu bergerak acak. Jadi di suhu normal partikel-partikel itu bergerak acak. Energi kinetik total dari partikel-partikel udara tadi itu disebut dengan energi dalam atau simbolnya delta U. Apakah sudah terlihat simulasinya? Sudah, Pak. Nah, geraknya Bapak. seperti ini, Mas. Kalian fokus, Sudah, Pak. ya, terima kasih. Fokus di bola-bola kecil ini yang di dalam penampungan. Nah, itu menunjukkan partikel-partikel gas. Nah, partikel ini bergerak acak, Mas, partikel udara. Kalau suhunya dipanasi, ini dengan menaikkan ininya, itu kita tunggu beberapa saat, ya, suhunya semakin panas, itu gerakan partikelnya makin cepat. Itu gerakannya makin cepat, Mas ya. Ya, Pak. Ya. Nah, itu energi yang Iya. dimiliki semua partikel itu disebut energi dalam. Kalian buka kegiatan 2. Di kegiatan 2 ini kalian akan melakukan percobaan sederhana tentang botol ditutup galon lalu dicelupkan di air panas. Silakan, Mas, kalian lakukan percobaan itu. Caranya sangat mudah, yaitu botol yang sudah ditutup balon ya, itu dicelupkan di air panas. Silakan coba. Botol Pak Alam tutup dengan balon ini. Ini botolnya tidak bolong ya, berarti sudah tidak bisa dimasuki oleh udara lagi karena ujungnya ditutup balon dan tidak ada botol. Nah, itu terima kasih Mas Aldi. Oke, kalau kita lihat punya Mas Aldi ini, nah cepat sekali ya Mas berdirinya di balon itu. Oke, Mas Aldi terima kasih. Kemudian Mas Edi sedang mencoba ini. Iya, Pak. Untuk airnya ada uapnya ya, oke, itu air panas. Sambil menunggu bagaimana atau apa yang terjadi dengan balon tersebut. Nah, Mas Hamid juga ini menunjukkan prakteknya atau balonnya. Mas Adi juga ini mulai menunjukkan botol yang dicelup di dalam wadah yang berisi air panas. Punya Mas Hamid sudah kelihatan itu ya, mulai mengembang atau memuai. Ya, mengembang atau memuai. Punya Mas Adi juga itu. Setelah menunggu beberapa saat, apa yang terjadi dengan balon tersebut? Mengembang ya. Mengembang atau melembung. Mengembang atau mungkin ada yang mengatakan memuai, Pak. Ya, melembung. Oke, ya.
Apakah ini berarti udara di dalam balon bertambah? Tidak, Pak. Tidak. Ya, oke. Berarti tidak, Pak. berarti udara di dalam botol dan balon itu tidak bertambah. Kenapa kok tidak bertambah? Karena tertutup rapat. Mana, Karena tertutup rapat. Ya, karena tertutup rapat. Karena tertutup rapat. Ya, tertutup rapat, tidak ada kebocoran. Apakah ini disebabkan oleh udara yang memuai? Ya, seperti tadi ban dijemur. Iya, Pak. Udara di mana yang memuai, Mas? Iya. Di dalam botol, Pak. Iya, ini disebabkan oleh udara di dalam botol. Ya, singkat aja. Yang memuai. Kenaikan suhu udara Iya, Pak. di dalam botol juga menunjukkan salah satu besaran energi yang dimiliki oleh udara. Energi apa tadi kalau suhu udaranya naik? Dalam, Pak. Energi dalam. Energi dalam. Iya, En- Pak. Energi dalam. Energi dari dalam. Energi dari dalam, betul. Nomor 10, adakah yang bisa menyimpulkan menjelaskan peristiwa tadi dengan istilah kalor, usaha, dan energi dalam? Usaha dilakukan udara mengakibatkan balon mengembang. Usaha dilakukan oleh udara mengakibatkan balon mengembang. Itu merupakan penerapan atau contoh dari hukum pertama atau satu, Dinamika. termodinamika. Jadi kalor tadi yang mengalir ke dalam botol itu digunakan untuk menaikkan suhu udara sehingga energi dalamnya naik, dan untuk mendorong udara sehingga mengembang, ya, yaitu usaha itu. Nah, inilah perumusan hukum pertama termodinamika. Pak Alan akan kirimkan latihan soal berbentuk itu kuisis ya. Jangan sendiri ya. Nah, itu Ikram bisa masuk ini. 5 menit lagi Mas ya. Kalian sudah mempelajari secara sederhana dan tadi sudah melakukan eksperimen sederhana juga tentang botol yang ditutup dengan balon dan dicelupkan di air panas. Nah, Mas, dari pembelajaran di pagi hari ini adakah yang mengalami kesulitan? Tidak, Pak. Tidak ada. Jauh. Oke. Ada, Pak. Kira-kira kalian belajar apa aja, Mas? Coba, Mas. Kesetimbangan thermal. Kesetimbangan thermal. Oke, Mas Adi. Oke, kalau begitu Pak Alan ingin minta pendapat kalian dibandingkan yang kemarin pembelajaran yang sebelumnya. Kelebihan dan kekurangannya dari pembelajaran ini apa aja nih, Mas? Dari segi Pak Alan menyampaikan dan dari isi pelajarannya. Mas ya, Pak. Sama aja Dengan kayak yang yang kemarin. kemarin itu. Bagus, Mas. Ya, materi doang. Ya, Enak. enak. Oke, baik. Untuk materi selanjutnya nanti kita akan membahas tentang proses termodinamika. Kalau sudah, silakan Mas Ketua bisa memimpin doa untuk menutup pembelajaran kali ini. Silakan Mas Edi. Terima kasih. Hati-hati di jalan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan bisa out dari Google Meet. Ya, Pak.